Kenapa demikian? Sebab Yesus itu dikagetkan. Kok tiba-tiba aku ada di dunia? Ini yang menciptakan saya siapa? Ini yang mengutus saya kok siapa ya? Kok tiba-tiba saya lahir ada di Yerusalem, dibesarkan sama seorang wanita bernama Maria. Yesus kaget. Dia tidak pernah sadar kalau kelak dia sebelum melakukan apa tidak keluar dengan sia-sia. Terang jadi. Jadilah bumi. Firman itu keluar tidak jadi sia-sia. Jadi bumi. Jadilah lahir dan diberi bekal berupa senjata mujizat agar supaya Tuhan bisa melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Yesus bukan Tuhan, tetapi dia kemudian menjadi Tuhan di Kristen. Kristen pertama kali itu dipatikan atas apa yang diajarkan Paulus di Antioquia, mengambil kitabnya orang Yahudi yang hanya untuk orang Yahudi, lalu dijadikan kitab itu batal, lalu kemudian menjual konsep dogma doktrin perjanjian baru. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kita lihat tadi, Tuhan tidak pernah membentuk dirinya menjadi makhluk. Yesus dibentuk menjadi daging, berarti dia bukan Tuhannya Bani Israel. Kalaupun dipaksakan menjadi Tuhan, maka Tuhan yang dimaksud di sini bukan Tuhannya Bani Israel, tetapi Tuhannya Romawi, Tuhannya Yunani, yaitu Zeus. Pahami itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Bang Juma dulu, maka aku akan menjelaskan konsep ritual. Wow, barakallah. Luar biasa, Meme Bos dapat kucing. Lanjut. Yehuda yang hadir tadi itu, Yehuda, singa kecil. Oke. Artinya menjelaskan Yesus, artinya kita berbicara tentang Tritunggal dulu ya. Jadi di dalam 2 Tawarik tadi sudah sangat dijelaskan bahwasan Tuhan kami yang kami sebut sebagai Bapa, yang namanya adalah Yahweh, itu tidak akan mungkin turun ke bumi, karena memang bumi tidak akan bisa menampung dia, karena memang langit yang mengatasi segala langit juga tidak akan bisa menampung dia. Apa alasannya? Karena kedahsyatannya. Lalu bagaimana cara Tuhan itu untuk berbicara dengan para nabi? Apakah dia harus teriak dari atas? Tidak. Ternyata Tuhan ini mempunyai 3 pribadi. Saya ikuti di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik yang kita tahu 16 nomor 8, 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah Tuhan akan turun ke bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit, ini langit, ada lagi langit, ada lagi langit, ada langit di atasnya yang menaungi semua langit-langit yang ada di bawah, tidak dapat memuat Allah, apalagi rumah ini, apalagi rahimnya Maria. Lalu kemudian saudara mengambil analogi matahari. Pasang kuping baik-baik. Matahari bersinar ke bawah, kena bumi. Oke? Sinar matahari ini kemudian Anda katakan analogikan sebagai Yesus. Kalau ini Anda analogikan seperti Yesus dengan Sang Tuhan, keliru besar. Matahari ketika bersinar ke bawah, redupnya matahari itu tergantung daripada bagaimana matahari ini tertutup awan atau tidak. Paham ya? Redupnya matahari. Maka ketika matahari kemudian menginginkan cahayanya itu kembali terang tanpa kemudian redup, ya, maka tidak membutuhkan bantuan apa-apa selain daripada sinar matahari tidak pernah redup, melainkan awan yang menutupinya lah yang membuatnya redup. Sekarang permasalahannya adalah, bisakah Yesus hidup tanpa nasi, tanpa ikan goreng, tanpa air minum? Bisa? Bisakah Yesus tanpa buang sebulan, tanpa buang pipis sebulan? Bisakah Yesus hidup tanpa nenen ke ibunya? Matahari, mau dia bersinar ataupun tidak, sinar matahari tidak berpengaruh apa-apa. Dan apabila dia redup, sinar matahari tidak butuh dicas oleh benda lain. Sinar matahari apabila dia redup tidak membutuhkan oksigen atau bantuan sinar matahari yang lain. Oh, matahari lagi redup, kita cas yuk. Enggak. Yesus lagi lemas-lemasnya
butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh nenen, butuh tidur. Dalam natur manusianya. Nah, ini analogi matahari yang tadi. Bagus. Jangan juga ngatur sinarnya. Sinarnya bisa diatur nggak? Nggak bisa kan? Bisa nggak kemudian ketika sinarnya ini redup, ada kekuatan yang bisa membuatnya menjadi terang? Layaknya Yesus yang lagi redup dicas oleh malaikat. Jadi analogi Anda keliru. Sangat-sangat keliru. Tidak bisa dijadikan sebagai analogi. Saya minta jangan Anda ulangi analogi itu. Kasihan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus yang adalah manusia Anda jadikan sebagai Tuhan, di mana Anda bisa berpijak? Kitabnya para nabi, nabi-nabi itu sendiri tidak pernah kemudian mengajarkan Tuhannya bisa menjadi manusia. Ingat tadi 2 Raja-Raja 6 nomor 18. Tuhan tidak bisa datang. Maka kemudian karena Tuhan tidak bisa datang, maka Tuhan mengambil perantara, yaitu manusia. Mereka disebut nabi, mereka disebut rasul. Dialah perantara daripada Tuhan. Makanya kisah para rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kalau bukan atas kehendakku, berarti atas kehendak yang lain. Kalau bukan atas kehendakku, berarti aku bukan yang maha berkehendak. Kalau bukan aku yang maha berkehendak, maka aku bukan sang Tuhan. Aku hanya makhluk utusan Tuhan. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Makanya saya katakan di awal bahwa ajaran Taurat itu adalah ajaran yang dikhususkan hanya untuk Bani Israel toh. Bukan untuk di luar Bani Israel. Karena kapan keluar dari Bani Israel, maka ajaran itu berubah secara frontal 380 derajat. Dan terbukti betul. Karena yang menerima ajaran Taurat atau perjanjian lama atau Septuaginta adalah orang Romawi Yunani yang memang dari nenek moyang mereka menganut ajaran animisme, menyembah kepada roh-roh. Maka ajaran Yesus kemudian diedit sedemikian rupa untuk menyamanyamakan antara ajaran Zeus dan ajaran Yesus, antara ajaran Romawi kuno dengan ajaran para nabi. Itu dicampur menjadi satu, sehingga yang tadinya Elohim yang tidak bisa membuat dirinya menjadi makhluk, seketika begitu maju jatuh di meja patikan berubah menjadi Tuhan. Ingat, ketuhanan Yesus nanti setelah konsili Nikea di tahun 325 Masehi, barulah kemudian Yesus didudukkan masuk menjadi Tuhan di antara 3 Tuhan. Itu konsep dari mana? Romawi Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Kecuali Saudara Mei, kalau Anda bisa membuktikan bahwa para nabi Bani Israel mengajarkan kepada kaumnya, yaitu Bani Yakub, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa nusul menjadi makhluk, baru Anda bisa dibenarkan. Itu pun cuma sedikit. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas paparan Bang Juma, ini sangat bagus sekali. Tetapi kita akan lihat perkembangan ke depannya ini, apakah beliau masih bisa memimpin atau tidak. Baik, saya akan lanjutkan paparan saya ya. Saya sudah menganalogikan sebuah matahari dengan Tuhan itu, saya rasa itu sudah sangat tepat. Tetapi bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan matahari, tetapi ini hanyalah sebuah analogi untuk menyadarkan teman-teman itu. Belum selesai bang, jangan dipotong. Tuhannya Kristen memang kita akui itu. Ya, saya lanjut dulu. Ini masalahnya adalah Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya dulu, Kristen. Bang, jangan dipotong. Masih waktu saya lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Oke. Dan harus memang gitu. Orang Kristen harus percaya diri, jualan Yesus. Saya lanjutkan. Jangan Tuhannya Yahudi yang diklaim. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi Meninggalkan aku. itu kan soal firman sudah kembali ke atas. Jadi yang berteriak Eli lama sekali itu siapa? Kemanusiaannya. Berarti Yesus bisa dipisahkan dengan Bapa. Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingan manusia. Terus matahari bisa dipisahkan dengan sinarnya. Tidak bisa.
bahwa Yesus bisa dipisahkan dengan Bapa? Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Bapa, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingan manusia yang diambil oleh firman itu. Anda lucu. Anda lucu. Inilah Matahari seorang sinar Profesor tidak bisa Mebos dipisahkan. Ketika menjelaskan siapa dengan Yesus itu hebat. bisa dipisahkan. Eli, kenapa lama sekali? Itu kan Yesus yang mengatakan itu katanya. Oke, baik, saya ingin bertanya kepada Bang Juma satu soal saja, karena berkaitan tentang siapa Yesus saya sudah menjelaskan secara detail bahwasannya Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Nah, sekarang saya akan bertanya sekitar 4-5 ayat. Bang Juma siap-siap untuk menjawab. Setuju ya? Oke, silakan. Tapi yang pasti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tadi itu bisa dipisahkan dengan Bapa dan matahari tidak bisa dipisahkan dengan cahaya. Betul? Yesus tidak akan bisa dipisahkan dengan Bapa, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kemanusiaan Yesus. Maka Yesus berkata begini, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Yesus berani mengatakan kepada murid-muridnya bahwasan baik aku maupun Bapakku kamu tidak kenal. Sedangkan Yesus itu sedang berada bersama-sama dengan mereka, tetapi dia mengatakan bahwasan baik Masya Allah, aku maupun Dinda. Bapakku Dinda tidak Ali, kamu kenal. barakallahu fiik. Yang tidak bisa dikenal oleh manusia ini siapa? Ketika Yesus berbicara, ternyata di Kolose 1 dia berkata begini, karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi Sang Firman itu berdiam di dalam kemanusiaan Yesus untuk melakukan karya keselamatannya. Jadi Sang Firman itu bisa dipisahkan dengan kemanusiaannya, tapi Sang Firman itu tidak akan bisa dipisahkan dengan Bapaknya. Nah, sekarang saya lanjutkan Tadi pertanyaan Yesus saya ya. bisa dipisahkan. Anda akui itu, matahari dan sinarnya nggak bisa dipisahkan. Yesus bisa. Analogi Anda keliru. Dengan demikian Yesus bukan Bapa itu sendiri. Udah terjawab itu. Oke. Kan saya sudah katakan tadi, Yesus dan Bapa itu tidak akan bisa dipisahkan, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingannya, itu bisa. Yesus dipisahkan dengan kedagingannya itu bagaimana? Bisa. Karena kedagingan itu kan hanya sebagai hijab yang digunakan oleh Sang Firman Hijab. itu dalam melakukan inkarnasi. Daging adalah hijab. Jadi yang berkata-kata tadi, aku datang bukan atas kehendakku, Yesus atau bukan? Kan saya sudah katakan tadi, daging yang digunakan oleh Sang Firman itu dalam konteks inkarnasi itu adalah sebuah hijab. Supaya apa? Supaya daging itu bisa berbicara kepada manusia itu secara universal, tidak lagi secara spesifik, tetapi dia secara generalisasi. Jadi begini Bang Juma, Sang Firman di zaman Nabi itu dia turun itu berinkarnasi menjadi awan, itu dia berbicara itu sangat spesifik, yaitu khusus kepada Nabi saja. Tetapi di zaman Maria Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia, itu mengambil daging itu untuk apa? Mengambil daging ini supaya apa? Supaya dia bisa berbicara secara intens, itu secara generalisasi. Itulah fungsi Tuhan itu, mengambil daging. Paham? Terus yang daging ini Tuhan atau bukan? Ya bukan loh, Tuhan kan hakikatnya adalah roh. Dijelaskan oleh Yesus begini. Kolose 2 nomor 9, daging ini juga adalah Tuhan. Bukan. Kolose 2 bukan. nomor 9, Anda baca. Oke, baik, kita baca. Orang-orang di YouTube tertawa semua. Meme kamu lucu. Kolose 2 ya, kita baca. Kita buktikan apakah benar kedagingan Yesus ini adalah Tuhan. Baca. Ini ya, saya bacakan ya. Ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya, tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita buka di Kolose 1 ayat 2-nya. Loh, kita buka di Kolose 1. Berarti jasmaninya, dengar, berarti jasmaninya adalah kepenuhan ilahi, betul? Ya benar, makanya Kolose 1 itu menjelaskan begini. Oleh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia ini siapa? Di dalam dia ini adalah kedagingan. Iya, itu dia. Makanya Anda tadi mengatakan, sabar. Ketika dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, yang berkata ini adalah kepenuhan Tuhan. Benar. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan Bukan yang berkehendak. dong. Daging yang berbicara. Dagingnya Yesus adalah kepenuhan secara jasmani ilahi. Daging yang berbicara, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak dia. Berarti daging yang adalah ilahi, masih ada ilahi lain. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya ya. Jadi begini, di dalam
dalam Kolose 1 tadi sudah katakan bahwasan karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Berkenan diam di dalam dia ini siapa? Di dalam kemanusiaan Yesus. Maka Yesus berkata begini, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Karena yang ada berdiam di berapa dalam di situ? Yesus itu. Ada berapa di situ? Ada berapa? Iya bentar dulu Bang Juma, bentar, Baik, sabar. baik Bapak maupun aku tidak kau kenal. Ada berapa? Baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal, Bapa Ada itu berapa? berada di surga tidak kamu kenal, aku yang berkenan diam di dalam kemanusiaan Yesus ini tidak kamu kenal. Berarti ada dua Tuhan. Bukan dua Tuhan. Bapa dan firman-Nya adalah satu, matahari dan cahaya adalah satu. Itu paham ya? Jadi Iya, berkata, kalau- baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, Bapa Oke. yang di surga itu tidak kamu Kalau kenal, Tuhan- aku yang diam di dalam kemanusiaan Yesus ini tidak kamu kenal. Maka Kolose 1 menjelaskan, oleh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Selesai, Nggak nggak ada bisa. lagi. Dengarkan Apa yang saya. dipersoalkan lagi di sini? Nggak ada. Anda coba buka Filipi 2. Bacakan saya nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tolong. Filipi berapa? 2. Oke, aku ikutin aja apa yang Bang Juma mau. Tapi Oh, iya. Tanya kapan ini ya? Ini kan profesor lagi diuji sama saya. Oke, jangan. Oh nggak bisa, profesor nggak bisa diuji, kelasnya tinggi. Itulah faktanya sekarang. Ayat berapa? Nomor 678. Oke, kita baca 678 ya. Ya, Kita baca 678. Baik, kita baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Benar, saya sudah katakan tadi itu benar. Ayat ini Nah, tidak ada yang salah. terus melainkan. Lanjut, melainkan. Saya sudah jelaskan bahwa ayat ini benar, tidak ada yang salah. Baca dulu. Ulang ya. Iya. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah, dengar ya. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini sudah benar apa yang dikatakan ayat ini. Tuhan itu mengambil rupa seorang hamba untuk diam di dalam hamba tersebut, untuk berbicara dengan manusia secara intens seperti dikatakan oleh Kolose 1 tadi, bahwa karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia Oke. siapa? Itu kemanusiaan Yesus. Sudah selesai, nggak ada lagi. Ini habis. Oke, dengarkan saya. Berarti jasadnya Yesus adalah Tuhan itu sendiri kan? Saya sudah katakan tadi, jasadnya Yesus itu adalah hijab yang digunakan Tuhan untuk apa? Untuk bisa berbicara dengan manusia itu secara generalisasi supaya intens. Dia mengosongkan diri lalu mengambil rupa manusia, betul? Betul. Berarti yang manusia ini ilahi atau bukan? Kan saya sudah katakan manusia itu hanyalah hijab yang gunakan Tuhan. Gak ada hijab-hijab. Dia mengambil rupa manusia. Tuhan, manusia itu kan perubahan wujud yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengambil wujud manusia, betul? Sekarang saya ingin katakan kepada Bang Juma, Tuhan itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi untuk berarti yang tetapi manusia untuk- ini tuh berarti yang Bentar. manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan itu Tuhan itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi untuk menghidupkan kedagingan tersebut itu adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri yang menghidupkan kedagingan itu. Yang menjadi daging ini Tuhan atau bukan? Bukan. Dagingnya itu bukan Tuhan. Dengarkan saya. 30 detik. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Yohanes 1:14, Theos itu telah menjadi daging. Oke. Tuhan telah menjadi daging. Sekarang saya komparasikan biar saudara-saudara Yang sini menjadi paham. daging, tunggu. Yang menjadi daging ini apa? Theos atau bukan? Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Juma. Yang menjadi daging ini Theos atau bukan? Tuhan telah menjadi daging itu sudah benar. Firman itu telah menjadi daging itu sudah benar. Berarti ketika Tuhan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti ada lagi Tuhan lain, betul? Oke, enggak, bukan. Saya sudah katakan tadi bahwasan firman dengan Bapa itu adalah satu, sama seperti matahari yang tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Saya lanjutkan dulu pemaparan saya ya. Tuhan sudah menjadi daging. Ketika dia menjadi daging, Tuhan yang jadi daging mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti masih ada yang lebih maha berkehendak, betul?
Di situ dikatakan bukan Bapa yang menjadi daging, tetapi kan firman dikatakan di situ. Hai, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Firman itu adalah Bapa, Bapa itu adalah firman. Firman itu adalah Bapa, Bapa itu adalah firman. 1 Yohanes 14, Bapa yang adalah firman, firman yang adalah Bapa itu telah menjadi daging. Betul? Betul. Nah, berarti yang menjadi daging ini adalah Bapa. Betul? Yang menjadi daging itu adalah firman, bukan Bapa saja. Maksudnya secara detail, harapan saya ini tolong disabar dulu ya. Sabar. Saya jelaskan ya. Baik begini ya. Oke, saya jelaskan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Engkau ingin menipu kami, tapi sesungguhnya engkau cuma menipu dirimu sendiri. Tadi katanya baik. Saya pada mulanya menipu, adalah tetapi saya firman. hanya di sini. Firman itu bersama-sama Saya ingin dengan menjadi- Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Bapa itu telah menjadi daging. Filipi 2:6-7-8, Kolose 2:9. Jasadnya Yesus adalah kepenuhan ilahi. Jasad, badan yang ada keteknya. Nah, itu yang menjadi ilahi, itu dia, itu dagingnya itu. Iya. Nah, sekarang Jadi Bang Juma, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti masih ada Tuhan lain di atas. Betul? Oke, baik, saya jelaskan. Betul? Saya kan sudah katakan Betul? tadi. Bentar, Betul? Bang Juma. Bentar, saya jelaskan dulu. Bilang Saya aja kan betul. sudah katakan. Tidak betul. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Ya Allah ya Karim, begitu susahnya kebenaran ini diajarkan kepada Anda. La haula wala quwata illa billah. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Masya Allah. Oke, saya Sepertinya lanjutkan. diskusi ini bahasa Indonesianya nggak nyambung nih Meme nih. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Enggak, Bang Andi tidak boleh Aku buka memihak, masker dulu, tetapi capek aku, Mas. sebagai moderator itu seperti saya lanjutkan dulu paparan saya supaya Anda paham. Iya. Saya lanjutkan ya. Jadi yang dipersoalkan oleh Bang Juma ini, dia memaksa bahwasan harus Bapa itu yang telah menjadi manusia tetapi bukan firman. Dia mengutip sebuah ayat dari Yohanes 1 ayat 1 itu, dia memastikan Bapa itu hakikatnya adalah firman. Bukan. Bapa itu adalah hakikatnya adalah roh tetapi memiliki firman. Kenapa Yohanes mengatakan bahwasan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes mencatat itu, dia mengutip di Kejadian 1-6 ketika dalam proses penciptaan itu Tuhan menciptakan alam semesta ini, terdengar hanya suara Tuhan saja, sosoknya tidak ada. Jadi kalau suara Tuhan sudah ada di situ, dipastikan bahwasan roh Allah ada di situ. Tidak mungkin itu yang dikatakan oleh Yesus bahwasan aku telah keluar dari Allah untuk menjadi Roh. Hakikat firman bukan roh, itu benar. Nah, hakikat Bapa adalah Roh. berarti hakikatnya Yesus dan hakikatnya Bapa beda. Firman itu berada di dalam Nggak roh. jawab dia. Loh, kan saya sudah Pemilih di pemilu pilpres, bukan di pilpres Pak, di pilegnya ya, pemilihan legislatif DPRD, DPR RI. Yang lebih derasnya lagi, lebih kental lagi, lebih mengkristal lagi pemilih untuk pileg ya, legislatif DPRD kabupaten kota. Sementara kalau provinsi dan DPR RI apalagi DPD itu kurang begitu mengkristal gitu dalam hal money politiknya ya. Tapi kalau yang tingkat kabupaten kota, khususnya kota ya, apalagi yang ada di Jakarta, DKI Jakarta maupun yang di wilayah-wilayah penyangga ya, seperti Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bekasi, Depok, Kota Depok, Bogor dan sebagainya, yang sangat lumrah yaitu yang namanya serangan pajar ya, minimal 50.000 per amplop per orang ya, atau 100.000 atau 100.000 ditambah lagi dengan minyak goreng 1 liter gitu ya, atau 150.000 uang Pak. Ini walaupun sudah disebar sedemikian rupa dan rakyat calon pemilih ini sudah menerima gitu, sebagian besar menerima begitu, bla 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 bla. Nah, belum tentu juga orang yang menyebar dengan money politik ini dengan membagi-bagikan uang
per calon pemilih ini 50.000 atau 100.000 bahkan 150.000, bukan berarti otomatis penyebar uang ini yang bermoney politik ini mendapat kursi, Pak. Bisa kalah, Pak, dengan teman separtai sedapil, juga oleh satu dapil tapi lain partai. Karena barangkali pengebom ya, atau yang membayar dengan money politik ini, yang menyebar-nyebar amplop tadi itu, ada atau yang namanya serangan pajar, bisa mengebomnya serangan pajarnya dengan dana yang lebih besar, Pak. Bukan hitungan 50, 100.000 atau 150.000, Pak. Bisa lebih. Barangkali bisa 200.000, 250.000, bisa 300.000 per kepala, per calon pemilih gitu, Pak. Itu prediksi saya, Pak. Malah ada kedengaran ada yang 600.000, 500.000, walaupun enggak seluruhnya mungkin ya. Tapi itulah trik-trik para caleg untuk mendapatkan kursi, Pak. Khususnya di Jakarta Selatan saya lihat begitu kira-kira. Pada nyebar-nyebar uang, tapi belum tentu tidak identik yang nyebar-nyebar uang ini menjadi apa ya, berhasil di dalam meraih kursi. Untuk Jakarta 7 dapil 7, Pak, dari 10 kursi ini itu diperebutkan oleh barangkali 17 partai dengan 180 caleg, Pak. Iya. Jadi 180 caleg memperebutkan 10 kursi, Pak. Ya bagi yang uangnya gendut ya, yang kaya gitu kan, kaya raya mungkin, dia menjemur uangnya dengan sistematis. Tentunya uangnya besar, Pak, bukan 150.000 lagi, mungkin 300.000 per orang gitu ya. Sehingga dalam satu dapil ini satu partai itu, Pak, satu partai bisa mendapatkan 3 kursi, 2 kursi minimal, Pak. Iya. Tapi yang jujur, yang nggak menyebar uang, bisa nggak dapat kursi, Pak. Seperti Partai Keadilan Sejahtera itu saya lihat di Jakarta dapil 7 aja itu 0, Pak. Nggak dapat. Incumbent sendiri Hairudin nggak terdaftar tuh, yang saya dapat catatan terakhir ini. Hairudin incumbent dari PKS dapil 7 itu nggak dapat. Apalagi yang runner up-nya seperti Haji Sahrina ya. Ya boro-boro 1 kursi sisa, Pak, yang 10 dari yang ke 10 kursi yang ke 10 itu nggak dapat juga. Saya lihat di sini Warjoko ya, pemain DPRD yang insya Allah baru saat ini insya Allah dia menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta dapil 7, Pak. Entah bagaimana nih tiba-tiba dia mencelos jadi berhasil gitu, mengalahkan caleg-caleg dari PKS dalam satu dapil gitu, Pak. Apakah beliau juga membiasakan diri nggak kalah siak dengan caleg-caleg dari partai lain, dari Golkar, PDIP, misalnya kan, PSI, Perindo ya, dan partai lain. Kalau Gelora dan Partai Umat saya rasa nggak nyebar-nyebar duit, walaupun ada juga yang dapat kursi begitu dari Partai Umat dan Gelora ya. Bla bla bla. Itulah di akar rumput calon pemilih caleg kota, kabupaten kota, khususnya Jakarta Selatan ya, khususnya lagi dapil 7. Demikian ya, saat ini pemilu pileg dan ya khususnya pileg 2024, serangan fajar ini sangat membahana, Pak, sangat apa ya, sangat booming gitu. Seolah-olah udah nggak takut-takut lagi gitu, Pak, mereka pada menyebar uang ya, bla bla bla. Itulah yang dialami oleh rakyat di bawah, Pak, yang pemilih-pemilih ini. Sementara di dalam Al-Quran, bukan di dalam Bible atau di Weda dan sebagainya, Pak, di dalam Quran itu sendiri, maksud saya dalam hadis ya, dalam hadis sahih saya rasa ini, itu sudah dituliskan 14 abad yang lalu, Pak, bahwa ar-rashi wal murtasi finar gitu. Dalam bahasa sekarang itu money politik, nyebar-nyebar uang, serangan fajar itu pinar, Pak. Yang nyebar-nyebar uang pinar, yang menerima uang pinar.
Walaupun jumlahnya cuma 150.000 gitu ya. Apalagi 300.000, 500.000 ya. Apakah yang 50.000 termasuk Al-Murtasi juga, Ar-Rusy Al-Murtasi?